Ekonomi syariah. Oke. Bareng sama anak saya. Jadi mereka ini Masya Allah banget ya, kuliahnya bareng dan satu semester juga. Ya. Ya. Cuman beda kelas kali ya. kelasnya. Yang satu karyawan, yang satu reguler. Ya. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama yang akan nemenin kamu di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang biasanya itu satu orang tapi sekarang dua orang. Siapa lagi kalau misalnya bukan Bu Endah Rosriani dan anaknya Muhammad Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kayaknya masih ramai banget. Lihat, kalian pasti penasaran kenapa di meja ini banyak banget buku, robot, sama plastik-plastik kayak gitu kan. Pasti kalian penasaran banget. Gak mungkin gak penasaran ya. Iyalah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pokoknya selamat datang sih. Apa kabar sih Bu Endah hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa baik. Alhamdulillah. Kang Yahya gimana? Alhamdulillah good. Good. Jadi ini sepasang keluarga, bukan sepasang keluarga ya, ibu dan anak tentunya, ibu dan anak yang sama-sama berkreativitas tanpa batas. Masya Allah, banyak sekali karya-karya yang dilahirkan oleh para beliau-beliau ini dan kita boleh cek dulu nggak sih permulaannya? Kita bisa cek di sini ada buku-buku, ada robot, ada dan limbah daur ulang ya? Iya. Limbah daur ulang. Karya-karya. Ibu boleh sedikit diceritain nggak sih ini bukunya udah dari kapan mulai diterbitkan? Boleh lah. Boleh. Saya sebenarnya nulis buku tuh tahun 2010. 2010. 10 tahun. Cuman setelah itu kan sibuk karena ngajar di hampir 60-70% lah seluruh Indonesia. Akhirnya hobi saya nulis buku tuh terpotong dan aktif lagi tahun 2016 sampai 2018. Itu sampai selama 2 tahun alhamdulillah sudah menerbitkan 18 buku. Masya Ya. Allah, 18. Jadi udah total 19 dan sekarang kita OTW lah ke buku berikutnya ke 20. Ini diterbitkan oleh 2 penerbit besar di Indonesia. Dan semua berkisar tentang ya biasalah keperempuanan ya, masalah kreativitas baik dari limbah ataupun keterampilan yang lain lah yang biasa berhubungan dengan perempuan, tentang fashion, tentang aksesoris segala macam gitu kan. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan handicraft ya. Jadi tidak selalu dari limbah. Dan dari 19 buku itu ada satu buku yang emang kita keroyokan nulisnya, yaitu buku seperti ini ya. Yuk membuat robot sendiri. Iya. Ini sebenarnya ditujukan buat ibu-ibu yang emang pengen ya anaknya lebih kreatif. Makanya kita nulisnya ini bertiga. Jadi saya dengan kedua anak saya. Waktu itu Yahya masih SMP dan anak saya si bungsu masih SD. Jadi alhamdulillah ini termasuk bestseller juga ya. Jadi banyak yang cari dan ketika saya bikin kontennya berupa video di YouTube itu baru sebulan launching ya, upload itu viewernya udah ribuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yuk membuat robot sendiri ini dari tahun berapa? Kalau ini sih tahun ya itu kisaran 2017 ya. Ini mungkin karena saya kisaran waktu 2 tahun itu ada 1 bulan saya berhasil menerbitkan 2 buku. Wow, Intan. Bahkan saking produktifnya sampai sekali saya istirahat karena kadang jenuh juga. Justru penerbit yang ngejar-ngejar. Ibu kapan ini naskahnya belum masuk. Ya Allah. Dikejar-kejar sama. Dikejar penerbit. Jadi di saat orang lain mengeluh begitu susahnya masuk ke penerbit, justru saya yang bukan mengeluh sih sebenarnya, cuman ya suatu hal yang manusiawi ketika saya merasa jenuh juga kan ada istilah. Makanya saya suka me time dan me time saya itu
ya nggak jauh dari lingkungan buku karena saya dari kecil suka baca. Jadi saya kalau udah jenuhnya luar biasa, baik kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai penulis dan pengajar juga trainer ya, itu saya larinya ke perpustakaan atau ke toko buku. Saya bisa seharian baca buku apapun. Makanya saya meskipun saya udah punya anak, udah senior inilah, sorry ya. Saya generasi kolonial. Saya masuk anggota perpustakaan gitu. Dan kalaupun saya misalkan saya pergi nih ngajar di luar Jawa, kalau di bandara kalau orang kan main HP ya. Kalau saya enggak, dari dulu pasti bawa buku dan baca buku. Nah, kalau dulu pasti nanya, "Mbak, kuliahnya di mana?" Waduh, udah saya nggak kuliah. Akhirnya itu karena doa dari mereka ya, alhamdulillah. Akhirnya saya kuliah di UMB ini. Masya Allah. Dan itu prodinya nggak nyambung dengan apa yang saya lakukan selama ini. Oh iya, prodi apa? Ekonomi syariah. Oke. Bareng sama anak saya. Jadi mereka ini Masya Allah banget ya, kuliahnya bareng dan satu semester juga. Ya. Ya. Cuman beda kelas kali ya. kelasnya. Yang satu karyawan, yang satu reguler. Ya. Oke, Masya Allah. Emang kita sepakat sengaja nggak satu kelas, jadi biar terutama anak saya sih karena dia lebih cool ya, biar nggak kagok gitu. Jadi atas keinginan kedua ya, atas Kesepakatan kedua. Berdua gitu. Oke lah, kalau misalnya dari Kang Yahya ini memulai ininya diajak sama ibu, ayo nak buat ini, buat karya kayak gitu, atau atas dasar kayak, Bu aku pengen ikutan nih, kayak gitu. Kalau aku sendiri sih ya, kan setiap hari gitu lihat ibu ngeduk-duk. What is the meaning ngeduk-duk? Ngeduk tuh kayak gimana ya, kayak ambis, rajin gitu, ngerjain misalkan ngerjain ini, aku kan ngeliat, terus kayak misalkan bikin robot juga, kayak menarik gitu ya, menarik untuk dicoba, menarik untuk dikerjakan itu. Kan kita bisa misalkan dari robot kan itu daur ulang sampah gitu ya, jadi lingkungan bersih, terus kemampuan kreativitas kita juga jadi diasah gitu ya. Makanya ibu itu ngajak kolaborasi gitu, collab sama anaknya sendiri ya, collab ibu dan anak. Ibu dan anak waktu itu pas momennya sama yang robot belum dibikin kan, jadi bisa kolaborasi sama ibu juga waktu itu. Kita mulai dari situ ya, mulai ada ketertarikan buat mengasah lagi gitu ya, di bidang kayak ibu gini, kayak ibu. Jadi benar-benar pure, nggak ada paksaan ya? Awal-awalnya sih kayak paksaan mah enggak, tapi kayak hayu apa gitu ikut ya, gitu. tapi ujung-ujungnya mah sadar sendiri gitu. Jadi ya. Kenal dulu baru kita bisa mencintai. Itu. Sebenarnya sih kalau kolaborasi dengan anak ya, kita satu keluarga katakanlah. Jadi tidak hanya nulis buku. Sebenarnya kalau Yahya itu di beberapa buku saya di penerbit Gramedia itu dia sudah jadi fotografernya. Jadi benar-benar Gramedia itu mengandalkan atau mempercayakan masalah, karena kalau misalkan untuk tutorial itu kan wajib ya ada foto-foto step by stepnya, nggak bisa hanya berupa tulisan, orang nggak akan ngerti. Jadi yang mengerjakan adalah Yahya. Jadi pada waktu itu dia masih SMA, baru masuk sih, cuman jadi gini, saya ngelihat potensi dia ya, karena emang dari kecil saya gini, apa yang saya alami dulu waktu kecil oleh orang tua di set harus selalu the best di akademis. Nah itu tidak saya lakukan untuk anak saya. Justru saya lebih mengkondisikan kedua anak saya itu mereka minatnya di mana. Nah ternyata kalau Yahya itu minatnya lebih ke seni, desain kan kayak gitu. Makanya dia dari sejak SD itu selalu jadi juara untuk lomba-lomba daur ulang segala macam, jadi sampai mewakili tingkat kota Bandung kan, mewakili sekolahnya, dan alhamdulillah jadi juara. Dari situ saya ngelihat bahwa dia tertarik juga di bidang kreativitas. Nah ternyata dia pun ada talent untuk di bidang fotografi. Jadi dari kelas 2 SMP saya bekelin kan kamera yang besar DSLR sama komputernya lengkap segala macam, dan dia belajar otodidak. Jadi buat para orang tua yang udah mengenal anaknya gitu ya, mengenal potensinya, mari kita fasilitasi ya. Iya. Ya betul banget kan. Kalau misalnya kebanyakan orang tua itu selalu menuntut untuk ayo dong kamu tuh menghasilkan ini itu. Barangkali si anak itu udah ada potensi, tapi karena tidak difasilitasi, jadi akhirnya potensi itu terpendam, bahkan mati ya. Nah kalau untuk anak saya yang kedua, meskipun sehari-hari dari mulai dia lahir mungkin ya sampai sekarang
melihat ibunya berkutat masalah handicraft gitu kan, masalah ngajar segala macam, tapi emang dia sebenarnya talentnya lebih ke olahraga. Dia jadi atlet nasional juga sampai udah ke Cina, ke Singapura, kayak gitulah. Jadi emang itulah ya, saya sebenarnya kita share aja dari sudut pandang sebagai seorang ibu bahwa kita nggak usah lah, kita itu kan sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia itu lebih apa ya, jadi seolah ada semacam dikotomi ya, jadi bahwa anak yang pintar itu adalah anak yang ranking di sekolahnya, padahal nggak begitu kan. Iya. Jadi sebenarnya justru sebagai orang tua kita harus tahu sebenarnya talent anak tuh kemana gitu kan, dan itu fokus di sana kan, daripada misalkan ternyata anak nggak minat, nggak bakat, nggak suka di matematika, kenapa harus dipaksa ke matematika? Kalau dia emang bakatnya di seni ya oke. Kalau saya begitu, makanya saya ke kedua anak saya itu meskipun dia rankingnya nggak punten ya, nggak kayak ibunya dulu. Nggak kayak ibunya dulu. Itu saya nggak jadi stres gitu kan. Dia the best. Dia lagi. Nggak, karena emang kita kadang kita udah memposisikan kalau untuk kerja kita berteman. Tapi ya kita mitra asli. Jadi sekarang saya aktif di YouTube juga ya, karena saya sebenarnya setiap waktu tuh harus ada target yang harus saya capai gitu kan. Saya oke lah, saya nulis buku udahlah gitu kan, saya nulis blog ya, makanya saya kenapa kuliah juga kan, saya pengen bahwa tulisan saya tuh harus lebih ilmiah lah gitu kan. Saya cita-cita tuh pengen tembus juga tuh di jurnal. Makanya setiap ngerjain tugas dari dosen, meskipun teman-teman saya mah bukan sehayunya sih sebenarnya, mungkin lebih ke yang penting mah gugur kewajiban saya ngerjakan tugas, tapi saya enggak. Makanya dia mah suka ngeledekin dasar si maximizer. Karena saya setiap ngerjain tugas apapun dari para dosen, saya kerjakan semaksimal mungkin, sumbernya banyak, karena saya udah punya niat bahwa tugas dari dosen ini harus tembus ke jurnal. Masya Allah, jadi harus jadi jurnal. Punya target. Betul. Ya? Emang harus target. Kalau nggak target, saya pikir apa ya, loncatannya terlalu lambat sih gitu. Ya. Oke, iya benar sih. Makanya saya kenapa dulu sampai tembus jadi trainernya ke berbagai kementerian, BUMN, bahkan sampai perusahaan swasta yang udah tingkat internasional. Itu bukan karena saya seorang sarjana, enggak. Saya hanya lulusan STM penerbangan, nggak nyambung kan? Saya anak STM penerbangan, nggak nyambung. Anak STM penerbangan dan pekerjaan sehari-hari seperti ini, jadi penulisnya pun di bidang handicraft, bukan di bidang teknologi. Dan saya ngajar di seluruh Indonesia itu justru hubungannya sama daur ulang, sama keterampilan, sama perempuanan lah gitu. Dan ternyata kuliah di ekonomi syariah, ya Allah, kayaknya kok garis hidup saya tuh loncat. Masya Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di setiap apapun yang ibu lakukan. Insya Allah. Tapi ada landasan terkuat nggak sih kenapa ada gimana ya maksudnya? Ada landasan terkuat nggak sih di keluarga ibu sama Kang Yahya ini, kayak ayo nak kita harus seperti ini, kita harus menghasilkan karya. Kira-kira ada nggak sih landasan seperti itu? Ada. Boleh sharing nggak sih ke kita? Saya dulu ya. Okay. Nanti kalau ya berarti dari sudut pandang dia sebagai seorang remaja, generasi milenial. Kalau saya makan generasi kolonial, jadi pasti rada beda ya. Tapi semangatnya ini 45 banget. Kayak Yahya harus lebih semangat dong. Semangat 17 selalu ya. 17 setiap hari. Jadi gini ya Teh. Seperti kan yakinlah bahwa Teteh dan semua yang ada di sini, bahkan para penonton atau apa ya, istilahnya kalau di podcast itu, kalau di YouTube itu kan viewer ya. Yeah. Istilahnya tuh kita kan pasti baca yang namanya Quran ya. Saya sebenarnya cuman mengamalkan sepotong ayat, bukan seluruh lah. Tapi hasilnya luar biasa. Saya sampai mentafakuri, ya Allah, kebayang kalau satu Al-Quran tuh diamalkan semua, berarti luar biasa. Ini hanya saya berusaha mengamalkan sepotong ayat. Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Jadi saya renungi selama ini, oh berarti dari sampah seperti ini yang selama ini kebuang bisa ya jadi sesuatu hal yang bermanfaat, bisa buat mendidik anak supaya lebih kreatif ya. Soalnya kalau zaman kekinian, kalau saya baca dari berbagai narsum, itu salah satu untuk bertahan bahkan berkembang, itu salah satunya adalah bahwa jadikan kita atau anak kita atau siapapun jadi orang yang kreatif dan inovatif. Itu yang akan berkembang di saat ini ya. Iya. Di saat kompetisinya luar biasa. Jadi saya berpikir, ya Allah, hanya dari sampah ya. Seperti inilah, ini kan contohnya hanya
hanya orang selewat tidak akan menyangka bahwa ini dari limbah yang selama ini nggak kebayang kan, yang selama ini main buang sampai kita itu kemarin yang saya baca bahwa Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara terkotor di dunia. Astagfirullahaladzim gitu kan. Padahal sebenarnya di kita tuh banyak yang orang yang kreatif ya. Jadi seperti inilah contohnya kan dari tubuh odol ya, tubuh odol yang selama ini kita buang, tapi ketika dikreasikan seperti ini orang nggak bakal nyangka, dan ini kalau udah dijual nilainya luar biasa. Seperti ini banyak lah. Ini contoh-contoh ya. Ini dari bisa. Nah seperti ini kan itu ya yang dipegang Teh Intan itu dari kresek. Dari kresek? Pasti tahu lah orang yang suka belanja ke supermarket tertentu yang warna kuning-kuning gitu loh. Itu kresek disetrika. Jadi kerjaan emak-emak kreatif tuh selain nyetrika baju, nyetrika kresek. Ya. Itu jadi landasan kita itu salah satunya begitu. Yang kedua jelas ya bahwa seperti hadis Nabi itu bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau Yahya gimana? Apa? Landasannya? Iya, maksudnya ada landasan terkuat nggak sih? Aku tuh harus ngelakuin ini, ngelakuin itu bersama keluarga aku gitu. Intinya mah kayak moto hidup lagi ya. Moto hidup sih apa ya, yang birrul walidain itu. Birrul walidain. Pokoknya kalau misalkan aku ngelakuin sesuatu tuh emang selain buat diri aku tuh harus bisa bermanfaat buat orang tua juga gitu kan. Salah satu aku misalkan sekarang bisa di bidang fotografi, videografi, terus juga desain tuh buat ngebantu ibu juga, buat sama-sama lah kita berusaha gitu lah. Selain misalkan kan ibu bikin buku kan, terus kayak misalkan foto-fotonya daripada ke orang lain sama saya sendiri gitu kan, itu untuk bantu orang tua. Terus bakat juga bisa keasah, minat jadi tersalurkan, ibu sama adik juga bisa ikut misalkan jadi terasah gitu kreativitasnya kan. Saling membahagiakan lah ya. Masya Allah. Kalau misalnya suami juga, suami ya? Ya. Ya, suami juga terjun di bidang ini juga atau punya passionnya sendiri? Kalau suami saya dia akuntan ya. Jadi dia sebenarnya gini, dia punya passion sama juga dengan kita bahwa senang ngajar. Waktu 2012 itu kan sebenarnya saya udah keteteran karena permintaan ngajar dari daerah di luar Pulau Jawa tuh kadang bentrok kan. Sehari itu harus misalkan yang satu di Padang, yang satu di Gorontalo. Nggak mungkin kan saya emang dibelah gitu kan. Akhirnya karena saya selalu keteteran begitu, suami saya memutuskan dia untuk pensiun dini dari salah satu BUMN dalam usia 42 tahun, dan dia terjun ngajar di sini juga. Oh, di sini juga? Betul. Dosen atau guru? Enggak. Di bidang kreativitas ini. Jadi jadi aku kira ngajar di sini. Enggak. Jadi di bidang kreativitas karena dia melihat bahwa kegiatan istrinya tuh sudah keteteran ya. Kan gak mungkin kan kita juga nolak karena emang mereka klien yang katakanlah langganan ya, tiap tahun tuh selalu ada dari dinas ini, instansi ini, bla 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 gitu kan, dari Pemprov segala macam. Jadi akhirnya dia pensiun dini dari BUMN dan terjun di sini. Dia juga ngajar, dia juga bantu-bantu. Kalau saya bikin buku kan harus ya tolong cariin dong bahannya. Dia tahu saya nyari bahan tuh di mana. Karena saya kan berhubungan juga dengan bank sampah kan. Karena ya kita karena ngolah dari sampah pasti berhubungan dengan mereka lah gitu. Jadi suami saya ya kita bareng-bareng emang berempat gitu kan. Bahkan ketika saya saat ini terjun di YouTube juga, dan Yahya juga sama, dia YouTuber juga, cuman kita beda-bidang ya. Boleh mau di-sharingin ke teman-teman bahkan channel YouTube-nya? Boleh. Mau enggak nih channel YouTube-nya Bu Endah? Apa? Jadi buat teman-teman yang suka banget yang namanya handicraft dan apapun ya, sebenarnya saya nggak hanya di bidang daur ulang, tapi daur ulang makanan juga. Daur makanan. Ada, nanti kita bahas ya, penasaran kan? Nah itu bisa pantengin di channel saya, Endah Rosriani. Ya, kalau untuk Yahya apa ya? Kalau aku buat teman-teman yang masih kayak seumuran lah ya, umurnya berapa? Gak usah lah ya, gak usah disebutin lah ya, kelihatan lah ya. Paling junior. Paling junior. Buat teman-teman yang masih remaja gitu kan, mau mulai merawat kulit itu, channel itu aku tuh ngebahas tentang skincare dan juga ketek bengeknya lah. Nama channelnya? Biar kulit kita tuh
sebagai cowok kan kadang-kadang sama cewek-cewek suka diprotes tuh, cowok tuh kusam lah, dekil lah, gak suka perawatan lah. Nah sekarang waktunya buat cowok-cowok perawatan biar glowing, biar cerah lah gitu, biar makin ganteng. Dan aku dan aku kaget banget ya. Katanya punya channel YouTube dan aku pikiran aku tuh kayak robot dan iya sama skincare. Iya, skincare. Wow. Nama channelnya? Nama channelnya apa? Yahya Rahadian. Yahya Rahadian. Kayak Reza Rahadian ya. Iya. Dan gini teh, justru karena dia menggeluti di sebagai YouTuber skincare ya. Dialah yang mendidik saya untuk lebih care ke wajah. Perawatan. Karena saya dari kecil nggak suka, apalagi saya gaulnya sama anak cowok, sekolah di STM, kebayang kan kayak gimana gitu. Tomboy banget. Jadi makanya dia lah, Bu harus gini perawatannya dari mulai pelembab segala macam, sampai saya tuh ya Allah, kok seribet itu ya, sampai masker segala macam. Sampai orang bilang, "Ih, kenapa ya sekarang lebih bersih gitu." Masya Allah. Ini makanya dia yang rewel. Sampai ribut, "Bu, kerudungnya jangan gitu. Kayak emak-emak banget, kayak emak-emak pengajian. Ayo dong pakai pasmin." Nah ini yang belum saya bisa sekarang karena saya sebenarnya nggak suka tampil secantik ini Ci. Jadi maksudnya saya nggak terlalu suka ke hal yang berbau make up karena saya pikir kayaknya terlalu ribet gitu ya. Saya coba kebayang nggak sih kita perawatan masker aja ya 20 menit. Coba kalau dibikin waktunya untuk bikin handicraft bisa beberapa produk. Nah kalau saya mikirnya begitu. Tapi alhamdulillah. Saya juga bingung kenapa dia tertarik dibikin di bidang skincare ya. Padahal dia seumur umur nggak pernah ngeliat ibunya dandan asli. Kalaupun pakai bedak itu bisa bertahun-tahun nggak habis-habis teh. Asli. Saking saya nggak suka yang namanya dandan. Dan emang suami saya nggak suka kalau saya dandan, apalagi menor. Dia sukanya bahwa saya tampil apa adanya. Bukan ada apanya ya. Dan aku di sini masih kayak gak nyangka gitu. Cowok lebih dari aku dan aku aja nggak pernah pakai skincare ya Bu ya. Mohon maaf. Saatnya skincare nanti. Saat punya brand sendiri? Belum. Bener-bener kreativitas tanpa batas tuh ya. Kita gak boleh ngelihat orang itu dari luarnya aja ternyata. Asli loh Ibu, aku masih tercengang seperti itu. Ini karena landasan aku kenapa di dunia skincare gitu ya. Kita tuh kan udah dianugerahi kulit sama Allah tuh kan. Masya Allah, terus, amanah ya. Kan, ya amanah. Harus dirawat. Udah diciptain sedemikian rupa sempurna kan. Masa kita misalkan ngebiarin kulit jerawatan, ngebiarin kulit geradakan gitu kan. Geradakan kayak apa? Geradakan tuh kayak kasar banget gitu, kayak kering. Kan kita harus bisa ngerawat, ngejaga itu deh. Tapi punya brand sendiri nggak? Belum ada. Tapi pengen punya. Amin. Jadi di konten itu benar-benar ngejelasin skincare. Dari asal. Ngapain sih udah setua itu kuliah di ekonomi syariah, kalau mau tuh di PAI biar jadi ibu ustazah. Karena saya pun kan suka ngajar juga, ibu pengajian gitu kan. Tapi kenapa harus ke ekonomi syariah? Jadi kita berdua ini sebenarnya korban teh.